Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video ulangan untuk materi multi akses di Laravel ya. Karena video sebelumnya di take down sama Google. Saya tidak tahu kenapa, mungkin karena saya ada buat akun di sini pakai ini kemarin. Di sini operator@gmail.com ya. Kayaknya masalahnya di sini. Mungkin Google tidak boleh pakai gmail.com ya. Oke, saya langsung saja. Jadi di video ini kita akan membuat hak akses yang berbeda. Jadi ada dua hak akses di aplikasi yang akan kita buat. Ada wali murid dan ada operator. Untuk admin ini kita tidak pakai nanti ya. Kita cuma pakai operator saja. Oke, yang pertama kali kita akan memodifikasi tabel user. Di sini tabel user Laravelnya belum saya generate ya. PHP artisan migrate. Oke, ini udah saya generate. Kemudian kita modif manual. Di sini berarti saya refresh dulu. Kita refresh. Oke, kita buat di sini tabel user kita alter. Oke, yang pertama kita menambahkan kolom akses enum ya. Kolomnya akses di sini saja. Akses tadinya enum saya pakai varchar aja biar gampang 255. Kemudian ada kolom nomor HP sama varchar juga 255. Kemudian tambahan kolom lagi, satu lagi nomor HP. Nomor HP-nya langsung ya. Oke, nomor HP langsung ya, no HP verified at ya. Ini pakai datetime. Oke, jadi kita ada tambahan akses nomor HP sama no HP verified at ya. Verifikasinya sudah diverifikasi atau belum. Kalau sudah kita save. Oke. Kemudian berikutnya untuk wali murid kita akan buat tiga middleware ya. 3 middleware. Pertama middleware admin nih. Saya buatin admin dulu. Oke. Di sini bukan di sini. Di project ini. Oke, yang pertama namanya admin. Kemudian yang kedua namanya operator. Operator. Oke. Yang ketiga namanya wali. Ya, namanya wali. Oke. Kemudian setelah itu kita buka middleware admin. Berarti kita buka admin.php di folder middleware ini. Oke. Kemudian kita tambahkan kodenya seperti ini. Ini kita copy, kita pastekan di sini. Oke, udah selesai. Kemudian ini aksesnya admin ya. Kemudian kita lakukan juga untuk wali dan untuk operator. Saya buka wali dulu. Oke, untuk wali sama kita pastekan wali. Nah, untuk operator dia agak beda. Kalau operator ini yang bisa dilakukan admin bisa juga dilakukan oleh operator itu. Oke, ini copy. Oke, kalau operatornya ada dua kondisi ya. Jadi kalau dia admin atau dia operator, maka dia boleh mengakses halaman tersebut. Oke, berikutnya kita buka kernel.php, kemudian kita daftarkan ketiga out ini ya, ketiga out ini. Saya buka kernel.php di HTTP ya, akan ada dua tuh, kita pakainya yang HTTP. Kemudian di bagian rute middleware, oke, ada rute middleware di sini. Kita tambahkan out admin. Isinya adalah app middleware admin class. Kemudian ini operator. Kemudian ini wali. Kita ganti ini jadi operator, kemudian ini kita ganti jadi wali. Oke.
Kemudian berikutnya kita akan buat rute ya, berarti kita buka web.php. Nah, di sini kita akan mendefinisikan di atas ya. Ada dua rute aja nih, saya tidak pakai rute adminnya. Jadi ada 2 rute, saya copy. Oke, jadi nanti rute-rute khusus untuk wali di sini khusus untuk operator. Oke, berikutnya kita akan buat logout ya, rute logout. Rute logout itu ini saya copy nih, kita pastekan di sini. Ini ada yang keliru. Rute logout itu harusnya gini ya, out logout. Nah, gini. Oke, jangan lupa diimpor. Ctrl Alt I. Nanti di atas muncul visitnya. Oke. Kemudian berikutnya kita akan membuat login multi user. Nanti berbeda di mana nanti akan berbeda-beda. Setelah login dia akan muncul ke halaman yang berbeda-beda. File-file view-nya ini akan kita kelompokkan ya. Kan tampilan itu kan adanya di folder view ya. Nah, nanti kita buat folder namanya operator dan folder namanya wali. Oke. Saya langsung contohkan saja di folder view, resource view. Oke, di sini kita buat folder namanya operator. Kemudian satu lagi kita buat folder namanya wali. Nah, nanti kita kelompok ini semuanya di situ. Oke, kemudian kita buka file view, kita buat view operator dengan nama beranda index. Ini kita copy paste dari home.bleed. Berarti saya buka home.bleed. Oke, kemudian saya save as saja, Ctrl Shift S. Kita simpan di folder operator namanya apa ya? Beranda underscore index. Oke. Namanya beranda underscore index.bleed.php. Kita simpan. Oke, kemudian lagi Ctrl Shift S lagi. Kali ini kita simpan dia di folder wali. Namanya sama beranda underscore index. Oke. Sekarang kita udah punya 2 view. Di folder operator ada beranda index, kemudian di folder wali juga ada beranda index. Berikutnya kita akan buat controller untuk masing-masing wali dan operator ya. Oke, ini langsung saja di sini. Beranda wali controller. Oke. Kemudian satu lagi beranda operator controller. Oke, sudah selesai. Kemudian kita buat function index untuk masing-masing controller. Kita buka, berarti beranda wali controller. Di sini kita buat function index. Function index. Salah. Return view wali dot beranda index. Oke. Ini sudah nih. Saya copy. Saya buka lagi untuk operator. Beranda operator. Oke, tinggal paste saja, kodenya sama persis. Ini tinggal diganti jadi operator titik beranda index. Oke, udah selesai. Kemudian kita buka web.php untuk membuat rutenya. Jadi kalau sudah berhasil login, dia akan diarahkan ke halaman masing-masing user ya. Oke, ini kita enter saja nih. Ini saya copy saja kodenya di sini. Nah, kalau ngopi kode ini agak hati-hati ya, karena namespace-nya tidak ikut ke impor. Kayaknya satu-satu. Ini saya copy untuk operator, saya taruh di sini. Nah, begitu saya copy paste, ini kan tidak ikut impor nih kelasnya di atas. Jadi Ctrl Alt I supaya dia muncul. Oke, ini juga sama yang bawah. Wali juga sama. Oke, klik dulu di kelasnya, kemudian Ctrl Alt I supaya nanti di atasnya auto impor ya. Oke, berikutnya kita buka login controller nih. Kita buka login controller. Oke, kemudian kita override metode milik Laravel nih, ini. Copy, kemudian paste nih. Kodenya seperti ini. Sebentar. Oke,
Untuk requestnya error, jangan lupa Ctrl LTI, nanti pilih yang Illuminati HTTP request. Oke, ini juga salah, ini juga Ctrl LTI. Oke, ini juga salah, ini kita perbaiki. Oke, gini, ini udah selesai. Berikutnya kita modifikasi modelnya. Nah, untuk menambahkan akses sama nomor HP ya, berarti kita buka user.php ini. Di bagian variabelnya kita tambahkan akses, nomor HP, dan nomor HP verified at ya. Nah, ini masalahnya nih, kita buat user dengan Tinker ya. Tinker nih memudahkan kita dalam mengetikkan buat akun ya. Jadi misalnya saya tinggal ketik PHP Artisan Tinker. Nah, di sini saya bisa buat user sebenarnya, user create, kemudian seperti ini. Aduh, salah. Oke, PHP ya, ada user. Aduh. Ini kok saya copy saja nih. Saya copy saja dari ini. Ini contoh user ya, biar nggak diblok sama Google lagi nih. Ini contoh saja, contoh user. Oke, saya langsung jalankan di Tinker, paste anyway, tinggal enter. Oke, udah berhasil. Kemudian kita buat lagi contoh user untuk login Wali ya. Jadi ini bukan akun beneran, ini hanya akun palsu saja, hanya data-data acak saja. Paste anyway, kita enter lagi. Oke, jadi kita sudah membuat dua user menggunakan Tinker ya. Jadi ini hanya contoh user saja. Oke, kalau sudah, kita bisa coba login. Saya login menggunakan operator @contoh.com, passwordnya 1. Operator @contoh.com ya. Bentar, kita lihat tadi, wali@contoh.com ya. Ini udah bener nih. Oke. Kenapa enggak mau dia? Kita cek lagi di database kita. Open table, ini dia. Email verified-nya kita isi saja tanggal sekarang. Ini juga sama, kita isi tanggal sekarang. Kita save. Hak aksesnya sudah ada, operator dan wali. Oke, ini udah oke nih harusnya. Kita coba lagi login. wali@contoh.com. Oke, ini udah berhasil. Ini login sebagai wali URL-nya. Kemudian kita login lagi sebagai operator. Operator@contoh.com. Operatornya yang salah ya. Nanti kita buat akunnya lagi untuk operator 1 ya, saya salah. Operator 1. Oke. Nah, ini udah berhasil. Jadi kita sudah membuat dua user. Oke, dimana pertama kita membuat middleware dulu. Ini admin belum kita pakai ya. Kita buat middleware untuk wali, middleware untuk operator ya. Ini setelah membuat middleware-nya kita daftarkan di kernel HTTP ini. Kemudian kita membuat rute di web.php menggunakan rute prefix. Jadi semuanya nanti diawali operator, khusus untuk operator. Untuk wali diawali prefix wali. Kemudian di login controller kita override di login controller ini kita override method authenticated ya. Method authenticated ini adalah user yang berhasil login. Nah, kita cek lagi nih, kalau dia berhasil login tapi bukan operator, bukan admin, bukan wali, maka dia harus kita logoutkan seperti itu. Karena kita menambahkan kolom di tabel user, maka variabelnya kita tambah juga di sini. Oke, kemudian kita buat masing-masing controller dan view. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan tidak di take down lagi oleh YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.